Sita tuh balik ke rumah Ria dengan posisi lagi beres-beres lagi. Balik tuh. Jadi posisinya sama seperti ketika dia lagi beresin di ruang tengah nih ya. Lagi beresin, lagi ngepel, tiba-tiba dari ekor mata kanannya tuh ada pergerakan. Terus dia langsung berhenti. Terus dia nengok ke kanan. Dia tuh lihat ada sosok, Mas. Ada sosok. Di situ sosoknya berwarna hitam. Terus sosoknya tuh lagi jongkok katanya. Tiba-tiba sosoknya tuh berdiri. Kayak tuh sadar kalau ada si Sita kan, balik badan dia. Sosoknya ini tuh balik badan. Dan pas ngeliat Sita, ternyata tuh matanya merah. Terus giginya itu tuh udah berdarah-darah. Dan di tangannya tuh ada organ. Yang mana pas dia lihat itu di bagian bawah itu ada kucing. Kucing yang sama yang dilihat sama Sita pas di pekarangan rumah gitu loh. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo semuanya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di Kelam, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Wih, sama anak magang lagi nih gue. Masih magang ya gue, masih dinilai nih. Masih dinilai. Sampai beberapa waktu ke depan. Sampai berapa waktu ke depan? Iya kan? Males banget. Harusnya aku yang males dong. Oh iya salah. Magang kan kayaknya nggak seru tuh loh. Seru kan tau. Kayaknya. Ayo kalau nggak seru ya udah. Ya udah kita kerja dulu aja. Yaudah, okay. Tidak perlu berdebat. Hari ini apa nih ceritanya? Hari ini kita mau cerita soal Sita. Aku cerita soal Sita dari Yogyakarta. Nah ini tuh Kak Sita ngirim ceritanya itu soal, kalau boleh aku bilang ya, kayak Kak Sita nih simply mau kerja tapi apes tuh loh, kayak ikut kena gangguan metafisika. Jadi sebenarnya bukan dia gitu loh yang mau dikenain, tapi akhirnya dia ikutan kena gitu. Jadi cuma mau kerja ya? Kasihan. Simply mau kerja aja gitu. Tapi kerja apa sih? Jadi penyedia layanan bersih-bersih gitu loh. Bayang no kamu lagi kerja sekarang, kayak kita ini lagi kerja terus tiba-tiba diganggu gitu kan, mager dong. Marah sih sebenarnya. Marah kan? Ya meskipun kita di bidang itu juga ya, tapi mager juga gitu loh. Dia tuh penyedia layanan bersih-bersih gitu kan? Dia tuh by apps apa panggilan gitu loh? Clue sedikit ya, by apps. Tapi pada akhirnya panggilan gitu. Karena si PT-nya ini sekitar tahun 2020 tuh menghapus layanan ya, kan? menghapus beberapa layanan termasuk si layanannya Sita itu. Dan gitu. langsung ada nebak tuh. Ini pasti sih. Oke. Nah, itu dia. Tapi nih yang ngomong-ngomong nih ya, sebelum masuk ke cerita, aku lihat-lihat kaosmu bagus. Oh iya, nih Ramalan Pengantar Maut, kaos terbaru dari KTJ Kisah Tanah Jawa. Jadi ini merchandise terbaru kita, cuman di saat kalian nonton ini udah nggak bisa dipesan, udah selesai. Jadi ini niatnya cuma mau nyombong aja mas? Pamer aja dulu, karena selanjutnya kita pasti akan bikin merchandise yang baru. Cuman harus pantau betul-betul di sosmed Kisah Tanah Jawa. Kita pasti akan memberikan banyak bukan promosi sebenarnya, informasi dan kadang ada promosi di sosial medianya Kisah Tanah Jawa begitu. Jadi stay tune ya teman-teman. Pokoknya perhatiin aja Instagram kita terutama karena bakal banyak info di sana kayak gitu. Udah siap, Mas Juan? Siap Pol. Siap Pol. Oke. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, cek sekitar dulu. Pastiin sekitar kalian ada orang. Pastiin lampu kalian nyala karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Cerita soal Sita, seorang penyedia layanan bersih-bersih seperti yang aku bilang tadi, yang sayangnya pada tahun 2020 kemarin tempat bekerjanya itu menghapus beberapa layanan termasuk layanan yang tadi aku bilang digeluti oleh Sita gitu. Ya keputusan yang mendadak ini akhirnya memaksa Sita untuk sementara ya pada saat itu tetap menjadi penyedia layanan bersih-bersih tapi by panggilan gitu kan. Nah, beberapa waktu kemudian itu Sita dihubungi oleh seseorang bernama Ria
Dan Ria ini minta tolong supaya Sita itu membersihkan rumahnya gitu. Nah pas tahu kan, kasih tahu informasi nih sama si Rianya, rumahnya di daerah ini, bla 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 bla. Sita ngerasa ini cukup jauh sih sebenarnya. Jadi tuh hitungannya rumahnya si Sita itu ada di pinggiran kota, oke. Tapi si Rianya itu udah masuk ke desa lah gitu, desa di atas gitulah. Oh di atas. Di atas gitu kan. Ya mungkin buat teman-teman di Jogja bisa kebayang daerahnya. Tapi tuh si Rianya ini katanya berani untuk menawarkan ganti ongkos yang besar gitu loh. Jadi ya udah yang penting diberesin rumahnya. Si Sita yang posisinya lagi BU banget pada saat itu nggak pikir panjang, yaudahlah ambil aja gitu kan. Dan kebetulan emang si Ria ini dapat nomor telepon si Sita itu dari salah satu pelanggan lamanya si Sita gitu. Nah terus datanglah pada hari janjian itu besoknya di jam 3 sore itu si Sita sampai katanya tuh. Dia sampai, terus pas dia lihat tuh ya, dia langsung kayak, rumahnya ini ya, menguntungkan lah buat dia. Rumahnya itu 1 lantai, terus kayak rumah-rumah semi joglo pada umumnya ya, rumah-rumah Jogja semi joglo gitu. Dan pekarangannya nggak begitu luas tapi nggak begitu luas, gitulah. Jadi sedang-sedang aja gitu, sedang-sedang aja. Dan di situ Sita ngerasa kayak, syukurlah gitu, dia bersihinnya nggak bakal begitu repot paling kan gitu. Dia juga mikir gitu ya? Mikir, ini rumahnya nggak gede nih. Aku juga kalau jadi dia mikirnya kalau gede banget ya pusing dong kalau sendirian kan. Terus dia datang, terus first impression dia baik dan kenalan tuh sama si Rianya. Kenalan, terus di situ dia juga ngelihat bahwa Ria nih orangnya ramah gitu. Kayaknya tuh umurnya juga nggak beda jauh gitu loh dari si Sitanya. Kayak mamah muda gitu lah, mamah muda dengan katanya rambut hitam legam sepundak dan pakai bando gitu pada saat hari pertama ketemu itu. Nah, di situ mereka ngobrol-ngobrol awalnya. Kenalan dulu dong, terus basa-basi, dan Ria tuh cerita kalau ternyata itu tuh rumahnya papahnya, rumah peninggalan papahnya. Jadi kebetulan papa mama Ria tuh sudah nggak ada gitu. Papa mama Ria udah nggak ada. Dulu tuh yang menempati rumah itu adalah si adiknya Ria. Tapi karena ada panggilan keluar kota, akhirnya rumahnya kan kosong tuh untuk beberapa waktu. Dan si Ria ini baru menikah. Rumahnya itu belum jadi, masih dalam tahap pembangunan kan. Akhirnya dia sama suaminya itu memutuskan untuk stay di rumah bapaknya dulu, gitu kan. Dan posisinya itu suaminya lagi nggak ada di sana, lagi ada dinas keluar kota. Jadi si Ria ini sendirian. Dan beberapa waktu yang lalu dia tuh tiba-tiba sakit, terus si suaminya nyaranin, udah kamu nggak apa-apa gitu, daripada repot panggil jasa bersih-bersih aja. Yaudah makanya dia hubungin si Sita gitu kan. Datanglah si Sita itu. Di situ mereka cepat akrab katanya, kayak katanya Ria tuh orang yang asyik untuk diajak berbincang, asyik untuk diajak berbincang. Dan kebetulan mereka punya minat yang serupa gitu. Si Ria ini tuh banyak koleksi barang-barang antik tuh loh yang ada di rumahnya gitu. Bayangin kayak rumah joglo, terus kayak ada banyak barang-barang antik yang bisa kamu bayangkan lah mas. Dan Ria itu Sita tuh juga suka gitu. Jadi mereka ngobrol panjang lebar dulu lah gitu. Sampai akhirnya si Sita dipersilakan buat beres-beres gitu. Dah tuh si Sita beres-beres dan Ria katanya menunggu di kamarnya. Pokoknya kalau katanya ada apa-apa itu udah langsung ketok-ketok aja atau kayak panggil aja. Jadi si Sita tuh dipersilakan untuk beres-beres gitu, ditinggal nggak apa-apa. Percayalah si Rianya. Dia tuh beres-beres, katanya si Sita tuh beres-beres bagian tengah dulu, ke belakang, baru ke bagian depan. Sambil ngepel itu, si Sita katanya sambil ngepel, udah nyapu dong pasti ya. Nyapu terus ngepel. Sita tuh katanya memperhatikan ke sekitar rumahnya tuh loh, sekitarnya. Terus dia merasa kayak kembali ke rumah nenek. Kan rasanya ya rumah-rumah eyang pada suasananya. Iya, suasananya. Vibes-nya tuh kayak bangunannya tuh kayak rumah eyang banget nih gitu kan. Terus dia memang melihat banyak barang-barang antik seperti yang gue bilang. Ada kayak pajangan-pajangan, tau gak sih, piring-piring emas gitu, piring-piring
yang biasa dipajang di rak-rak kaca gitulah, lemari kaca. Terus ada guci-guci juga. Dan yang paling menarik itu adalah dia tuh ngelihat meja. Jadi tuh tau gak sih meja antik zaman dulu yang ada bukaannya tuh loh Mas. Jadi kalau misalnya kita mau nulis itu tuh harus dibuka dulu, baru buat nulis gitu loh. Jadi kan untuk Sita yang senang sama barang antik tuh kayak menyenangkan banget liatin kayak ginian gitu. Meja yang kayak lemari itu gak sih? Iya. Terus diturunin bisa diturunin kayak gitu kan. Terus ya dengan kayak kayu-kayu ukiran-ukirannya kayak gitu. Nah, sambil beres-beres itu, tapi si Sita tuh ngerasa ada yang aneh gitu. Sambil lihat-lihat, dia tuh sadar kalau rumah itu tuh sebenarnya jendelanya banyak gitu loh. Jendelanya tuh gede-gede, terus dibukain semua. Tapi nggak tahu kenapa, Sita tuh ngerasa di sana tuh panas banget, kayak gerah. Padahal kan harusnya dengan jendelanya dibuka ya, itu kan rasanya at least ada angin kan. Ini tuh enggak, dia tuh ngerasa gerah, singup gitu loh. Tapi di situ si Sita mikir, oh ya udahlah, kayaknya itu karena musimnya aja gitu. Ya di Jogja emang kalau baru panas banget sih. Iya kan, ya jadi si Sita tuh mikirnya ya positive thinking aja lah gitu, nggak mikir yang aneh-aneh karena dia di situ pengennya kerja kan. Yaudah. Terus habis itu posisinya kan si Sita kan lagi ngepel tuh ya Mas, lagi ngepel. Pas lagi sibuk ngepel itu tiba-tiba dari ekor mata kanannya itu dia ngelihat ada pergerakan tuh loh, ada pergerakan, set. Terus yang dia lagi sibuk ngepel gini kaget dong. Terus apa ya tadi, dia mikir gitu. Terus dia nengok, di sebelah kanannya dia itu tuh adalah dapur rumahnya tuh loh, dapur, dan gak ada siapa-siapa. Si Sita mikir, apa jangan-jangan Ria ya, apa Ria tadi keluar gitu. Tapi posisi kamar Ria itu ada di beberapa meter di depannya Sita tuh loh, dan sebelah kiri. Jadi tuh harusnya kalau misalnya si Rianya keluar otomatis Sitanya sadar dong. Ini tuh enggak gitu, enggak ada. Dan emang dia selingak-selinguk ngeliatin tuh gak ada siapa-siapa. Terus dia aneh nih gitu kan. Terus cuma dia berusaha untuk ya menepis pikirannya dia, dan akhirnya tetap melanjutkan pekerjaannya dong. Nah, lanjut ngepel. Selesai, dia pindah ke bagian depan, ke pekarangan. Habis itu di pekarangannya ini si Ria itu berpesan kalau si Sita itu cuman perlu nyapu aja lah. Maksudnya gak usah dia papain, kan ada tanaman-tanaman tuh katanya. Ada tanaman-tanaman, pokoknya gak usah dia papain gitu. Cuman disuruh nyapu si terasnya sama di bagian tanah-tanah bagian depannya itu kan. Dah, nyapu nih, set, nyapu. Pas nyapu itu kan ada di pengki juga tuh kan, ada pengki. Pas lagi nyerok, si Sita tuh sadar kalau oh ada banyak rambut nih gitu. Di situ dia cuman batin kayak ih ampun perempuan gitu kan. Perempuan kan biasanya rambutnya rontok gitu. Jadi kayak feels like home gitu kan kata Sita. Nyapu. Tapi dia tuh sadar juga kalau kok ini rambutnya ternyata banyak ya gitu kan. Terus sambil masih nyapu, dia tuh ngeh kalau kumpulan rambutnya tuh mengarah ke satu tempat gitu kan. Tapi dia sambil nyapu terus tapi dia kan kepo ya gitu. Dia lihat di dekat situ tuh ada tanaman, dan di dekat tanamannya itu ada kayak gundukan tanah gitu loh, gundukan tanah kecil gitu, dan gundukan tanah yang kayak belum rapi. Jadi kayak masih ya tanah itu kayak cara kemana-mana lah gitu, masih berantakan kemana-mana. Terus di situ ada sesuatu yang mencuat kan. Terus si Sitanya kayak ini apaan? Deket lah dia jongkok, terus kayak berusaha dikorekin pakai ininya deh, pakai si apa? Sapunya. Sapunya kan kalau sapu pekarangan kan sapu yang lebih ini kan. Gitu. Nah, di situ dia tuh nemu gumpalan rambut banyak banget. Jadi kayak diuntel tuh loh Mas gitu, diikat gitu kan. Kayak konde gitu, disanggul. Berlebihan ya kalau disanggul. Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak disanggul, tapi kayak dikumpulin jadi satu gitu kan. Satu ikat kayak gitu. Terus Sita bingung dong, ini apaan gitu. Ini apa? Terus wah, makin ngerasa ini apa ya. Dia ngerasa enggak nyaman, terus kayak ini ada enggak beres beneran nih di sini gitu.
Akhirnya dia buru-buru buang rambutnya sama yang ada di seroknya itu ke tong sampah. Dan ya udah, akhirnya dia cuma pengen pulang lah pokoknya dari situ. Kebetulan kan emang kerjaan dia juga udah selesai, dia udah beresin belakang juga katanya tuh. Terus dia ngampiri si Ria yang di kamar. Terus pintunya emang agak kebuka gitu, kayak tok tok tok, mbak sampun mbak, saya udah selesai gitu kan. Terus akhirnya si Ria ngasih bayarannya Sita, terus akhirnya Sita pulang ke rumah. Sita tuh sebenarnya kepikiran tapi berusaha menepis pikirannya dia itu loh, karena kayak udahlah paling ya aneh sih, tapi ya udahlah gitu, gak mau ngambil pusing aja gitu kan. Pulang sampai rumahnya kan dikunci. Dia tuh tinggal sama ibunya. Rumahnya dikunci dan posisinya itu dia nyampe sekitar maghrib jam 6, setengah 7-an, ya jam 6-an segitulah. Terus dia perjalanan dari rumah si Ria itu sekitar 1 jam katanya kan. Pas sampai itu dia sadar kalau rumahnya kan dikunci. Oh berarti pikir dia ibunya paling lagi di masjid gitu kan. Udah tuh buka pintu, ceklek, masuk, tutup lagi dong, tutup, mau mandi nih, tek, mandi dia, set. Tiba-tiba dia dengar ada suara ketok-ketok dari pintu depan, tok. Gak tau kenapa di situ dia mikir kalau itu tuh ibunya. Nah, bentar, itu dia mikir kalau itu ibunya. Terus dia langsung kayak refleks, bu, sekedap bu, gitu kan, bu tunggu sebentar gitu. Jadi dia mikir kalau itu ibunya lagi minta dibukain pintu. Tapi kan harusnya ibunya bawa kunci dong. Nah itu dia tuh nggak sadar pada saat itu. Terus dia cuma ngomong bu sekedap bu gitu. Posisinya emang dia tuh udah mau selesai mandi kan. Terus habis itu dia lanjut mandi, diketok lagi, tok. Iya bu sekedap, dia ngomong kayak gitu kan. Terus dia buru-buru pakai baju mau keluar. Nah di situ dia baru sadar, iya sih ibu di luar, tapi kan ibu harusnya bawa kunci sendiri gitu. Nah terus habis itu dia, wah ada yang aneh nih. Ngecek lah dia, bu, nggak ada yang nyaut kan. Mungkin dasarnya Sita tuh pemberani kali ya. Jadi dia kayak, udahlah cek aja. Bukalah tuh pintu, ceklek, gak ada siapa-siapa. Terus dia kayak, aneh banget gitu. Masa ada orang iseng sih, atau tadi ada tamu ya gitu, tapi aku nggak tahu gitu. Cuman ya udahlah, akhirnya pintunya dibuka, dibalikin anduknya. Di situ dia dengar suara sendal. Yang mana itu berarti ibunya beneran baru pulang. Emang dilihat, oh itu ibu gitu. Dan masih menjadi pertanyaan saat itu, terus siapa yang ketok-ketok gitu? Apa mungkin sesimpel ya suara cecak, terus ketok-ketok kaca kan juga bisa-bisa aja kan, tapi nggak sebentar itu dong harus ya, nggak sekencang itu suaranya, enggak ya, terlalu positif thinking ya. Terus ya udah tuh kan, ya hari-harinya Sita setelah itu tuh berjalan seperti biasa lah, nggak ada apa-apa sebenarnya. Sampai akhirnya Sita itu dihubungi lagi sama Ria untuk beresin rumah gitu kan, suruh beresin selang 4 hari kalau nggak salah tuh. Terus suruh beresin rumah dan datang di keesokan harinya lagi. Datang terus di situ Ria juga nggak banyak ngomong, nggak basa-basi kayak sebelumnya, karena badannya katanya nggak enak banget, nggak nyaman. Terus si Rianya itu cuman sempat ngomong bahwa dia tuh kondisinya sempat membaik kemarin, tapi tiba-tiba drop. Terus karena nggak mau ribet, akhirnya dia minta tolong Sitanya aja dong gitu, minta tolong Sita. Beres-beres kayak biasa. Pas beres-beres ini dia tuh ngerasa kayak diawasin terus tuh loh, kayak nggak nyaman, kayak seakan-akan tuh ada yang ngeliatin dia. Dan sama seperti sebelumnya, dia lihat kanan kiri tuh nggak ada siapa-siapa gitu kan. Terus dia kayak nggak mau ngambil pusing, udahlah mau buru-buru kelarin pekerjaan terus pulang. Lalu dia buru-buru nyelesain pekerjaannya, terus dia mau pamit pulang sama si Ria. Tapi Ria tuh nahan si Sita, kayak bilang, makan dulu yuk sama saya gitu, karena katanya si tetangganya Ria itu habis ada hajatan gitu kan, dapat makanan lebih gitu kan, yang mana tuh porsinya sebenarnya buat 2 orang. Terus akhirnya daripada mubazir, akhirnya si Ria ini tuh ngajak si Sita buat ikut makan bareng gitu kan. Ya udah, si Sita sih setuju aja. Akhirnya makan ngobrol-ngobrol, dan waktunya si Sita pulang.
pulang. Nah, pamitan ke teras. Rumahnya kan habis diberesin ya, harusnya wangi tuh. Tiba-tiba ada wangi busuk, bau busuk yang menyengat banget di bagian teras rumahnya si Ria. Terus bau busuk nyengat kayak mak sereng tuh loh, kayak tiba-tiba kecium aja kan. Si Sita nanya dong sama Ria, Bu, Mbak kecium nggak gitu? Enggak gitu. Bau apa? Sita tuh bingung, ini tuh baunya menyengat banget, masa Ria nggak kecium sih gitu kan, aneh. Akhirnya dia berusaha mencari sumber baunya dong. Dia cium tuh itu ada di bagian pekarangannya itu kan. Dia cari. Sama nggak sama yang rambut? Enggak, lebih parah. Dia nemu bangkai kucing dan itu masih fresh. Bangkai kucing masih fresh dan itu tuh badannya tuh kayak terkoyak tuh loh. Jadi ada organ-organnya yang keluar. Terburai keluar, bener banget. Dan situ ada belatung-belatungnya juga. Panik dong Sita, kayak langsung mbak sini mbak gitu kan. Ya Rian deket terus kayak ini apa. Wah bingung dong mereka berdua. Terus Rian langsung sebentar gitu. Langsung ke tetangga kan, kayak minta tolong sama tetangga depan, kayak tolong cek ini ada apa gitu. Posisinya tuh memang suaminya juga belum pulang, masih dinas. Jadi kan yaudah si Ria kan sendirian ya, akhirnya minta tolong tetangga. Di situ juga banyak tetangga yang emang lagi di luar juga. Semua pada ngumpul tuh, ada apa gitu. Awalnya tuh kecurigaannya si kucingnya ini tuh disakitin sama anjing tetangga depan. Tapi anjingnya tuh dirantai dan emang gak dikeluarin hari itu. Jadi kan gak mungkin ya gitu. Yang juga jadi pikiran, loh si Sita kan udah beresin rumahnya, gak liat apa-apa tadi tuh, tapi tiba-tiba kucingnya ini ada gitu di depan situ. Bingung kan, pokoknya ricuh lah. Terus lagi di tengah kebingungan itu, ada warga yang nyeletuk, Bu, ini kayaknya kiriman deh Bu, gitu. Terus wah langsung tegang dong, wah ini serius nih gitu kan, ini masalah serius nih. Akhirnya manggil orang pintar gitu. Di situ Sita ya sebagai outsider kalau bisa dibilang, itu tuh juga bingung dong, ini harus ngapain gitu. Akhirnya si Ria tuh emang mempersilahkan Sita pulang karena ya udah nggak apa-apa, ini bukan urusanmu kok gitu kan, daripada kamu kenapa-napa juga, biar diurus Ria gitu sebagai yang punya rumah dan warga aja gitu. Dan warga emang juga nenangin, udah nggak apa-apa Mbak, ditinggal aja. Dan Ria emang cuma bilang nanti kalau ada apa-apa kabarin gitu kan, kayak pulang aja dulu. Ya di situ si Sita pulang dalam keadaan yang ya banyak pikiran dong gitu, kayak ini kenapa gitu, sambil di motor tuh ya, ini kenapa ya, ini tadi apa gitu, ada kiriman, ini kiriman santet berarti atau apa gitu kan. Udah tuh dan dari pertanyaan-pertanyaan itu sedikit-sedikit mulai terjawab. Malamnya Sita tuh mimpi buruk. Di dalam mimpinya Sita tuh balik ke rumah Ria dengan posisi lagi beres-beres lagi. Balik tuh. Jadi posisinya sama seperti ketika dia lagi beresin di ruang tengah nih ya. Lagi beresin, lagi ngepel, tiba-tiba dari ekor mata kanannya tuh ada pergerakan. Terus dia langsung berhenti. Terus dia nengok ke kanan. Kalau di kenyataannya kan dia ngeliat apa-apa ya. Tapi pas di mimpi dia tuh lihat ada sosok, Mas. Ada sosok. Di situ sosoknya berwarna hitam. Terus sosoknya tuh lagi jongkok katanya. Jadi tuh ngebelakangin si Sita. Jadi dia tuh masih belum tahu ini tuh sosoknya tuh siapa ataupun apa gitu kan. Lagi jongkok, lagi ngelakuin sesuatu gitu. Di bagian dapurnya si Ria ya. Lagi ngelakuin sesuatu. Terus dia merhatiin gitu kan. Dia cuma memperhatikan. Terus dia mikir ini kok kayak lagi makan gitu. Di situ si Sita nggak berani ngapa-ngapain kan, dia juga takut dong, ini kenapa, ini apa gitu. Tiba-tiba sosoknya tuh berdiri, kayak tuh sadar kalau ada si Sita kan, balik badan dia. Sosoknya ini tuh balik badan dan pas ngelihat Sita, ternyata tuh matanya merah, terus giginya itu tuh udah berdarah-darah dan di tangannya tuh ada organ. Yang mana pas dilihat itu di bagian bawah itu ada kucing yang sama yang dilihat sama Sita pas di pekarangan rumah gitu loh. Dan itu kucingnya warna hitam. Ya warna hitam ya identik dengan hal seperti itu kan. Mind blowing sih korelasinya ternyata. Terus habis itu
sosoknya tuh kayaknya marah deh, mungkin ngerasa keganggu sama kehadiran Sita kan. Terus sosoknya tuh kayak mau deket ke Sita. Di situ Sita tuh mau kabur kan, udah siap-siap mau kabur. Dari belakangnya itu dia ditepuk, tek. Nengok dong dia, nengok. Dilihat ada bapak-bapak itu pakai baju lurik, terus belangkon lengkap dengan kalung giok gitu. Itu tuh si bapak-bapaknya ini ngomong, ojo melu-melu, dengan suara parau bapak-bapak gitu kan. Habis itu si Sitanya bangun. Wah, bangun tidur dia ngos-ngosan kayak habis ngapain tuh loh, kayak habis jogging kan. Terus dia mikir ini apa, mimpi apa. Tapi dia mikir kayak ini mimpi buruk aja deh gitu. Ya udahlah, akhirnya posisinya tuh masih jam 1 pagi ya, dini hari. Akhirnya dia milih buat minum air putih, berdoa dan melanjutin tidurnya. Tapi sejak hari itu gangguan demi gangguan tuh datang tuh loh mas. Ya balik lagi dia ngerasa diawasin lah gitu. Terus pokoknya ngerasa gak pernah sendirian gitu. Terus dia sering dengar suara kucing, padahal tuh gak ada apa-apa di sekitarnya gitu. Bahkan gak ada kucing. Terus katanya pas dia makan, dia masak tuh di rumah, itu tuh tiba-tiba makanannya tuh gak berasa tuh loh, kayak basi, kayak hambar gitu kan. Dan ibunya tuh juga ngerasain tuh, kok ini hambar gitu. Dan dia tuh yang paling keganggu adalah ketika tidur. Dia tuh pasti setiap tidur tuh ngerasa kayak dia tuh kecekek. Jadi kayak kecekek, gak bisa nafas. Pas bangun ya gak ada siapa-siapa juga. Pokoknya hari demi hari dia dipenuhi dengan gangguan itu, sampai akhirnya dia mimpi lagi. Mimpinya sama, balik ke rumah Ria, beres-beres lagi tuh, ngepel. Tapi bedanya apa? Bedanya si Sita itu lihat kanan kiri gak ada siapa-siapa. Jadi bener-bener rumah itu kosong, melompong. Terus suasana rumahnya tuh kayak gak enak gitu loh mas. Terus dia mungkin was-was ya kalau misalnya ada sesuatu kan. Dia langsung keluar dari rumah. Pas balik badan lihat rumahnya itu, rumahnya udah dipenuhin sama kayak awan hitam tuh loh di atas rumahnya. Terus habis itu katanya langitnya tuh tiba-tiba mendung kayak mau hujan tuh loh. Tapi kan langit mendung mau hujan, persis pas mau hujan itu kan harusnya dingin ya, bukan panas gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang panas, tapi lama-lama kan harusnya udah mulai dingin kan tuh. Ini nggak ada angin, dan dia cuma ngerasain panas tuh loh, panas nggak nyaman. Dan rumahnya Ria itu tuh kelihatan kayak rumah yang udah lama nggak ditinggalin tuh loh malahan. Jadi kayak tiba-tiba kelihatan suram dan kayak rumah tua horor kebanyakan gitu. Terus di situ si Sita kebangun. Wah udah, dia mikir, wah ini beneran ada yang gak beres nih sama ini rumah gitu kan. Dia mikir, apa jangan-jangan selama ini Ria kan sakit ya? Apakah itu ada hubungannya juga gitu? Apakah dia tuh sakit karena suatu hal yang tidak terlihat? Terus maksud mimpi-mimpinya Sita tuh apa? Terus kondisinya Ria gimana ya gitu? Dia tuh khawatir juga kan sama Rianya. Itu posisinya dia bangun sekitar subuh. Jadi dia mikir, oh nanti pagi kalau aku bangun, aku mau ngubungin si Ria gitu, nanyain kabarnya. Dah, tidur lagi tuh dia, bangunnya langsung hubungin si Ria. Coba ngechat kan, gak ada balasan. Dia kasih waktu sedikit, terus akhirnya dia nelpon si Ria, gak ada jawaban juga. Karena nggak dapat respon dari Bu Ria, terus si Sita ini langsung berangkat aja tuh ke tempatnya Bu Ria. Iya, niatnya kayak gitu kan. Terus dia tuh sebenarnya ya, si Sita ini itu tuh cukup familiar sebenarnya kan sama kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya. Jadi tuh dia memang tidak memiliki kemampuan, tapi dari keluarga besarnya itu ada beberapa yang anggota keluarganya tuh mampu gitu loh, punya kemampuan spesial kan. Salah satu itu adalah Pak D-nya. Dan dia tuh sebenarnya dari apa yang dialamin, dia tuh udah sempat mau hubungin Pak D-nya tapi nggak jadi, kayak ini mah bukan apa-apa gitu. Dan pada saat itu pun dia kayak apa minta tolong Pak D ya gitu supaya ngecek si Rianya. Tapi dia mikir udahlah ini urusanku gitu, aku ngambil Rianya aja lah langsung gitu. Dan dia akhirnya berniat untuk
ngampiri rumahnya Ria, karena siapa tahu itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari apa yang dia alamin kan. Tapi pas dia mau beres-beres itu, si ibunya ngomong kalau keluarganya itu mau datang ke rumah. Jadi ada keluarga yang mau datang ke rumah. Ke rumahnya Burga ini? Iya, ke rumahnya Bu Sita. Oh, Bu Sita, keluarga Sita gitu kan. Terus ternyata itu adalah keluarga Pak D-nya. Pas banget kan. Kebetulan. Terus di situ si Sita tuh dilema tuh loh, kayak aduh aku juga pengen ngecekin Ria nih gitu. Tapi pas banget Pak D kesini dan kebetulan emang lama nggak ketemu. Terus ibunya Sita itu juga minta ya udah maksudnya di rumah aja, tolong bantu siapin makanan dan segala macamnya kan. Akhirnya dengan berat hati Sita memilih untuk di rumah gitu. Dan dia berpikiran mungkin siapa tahu Pak D juga punya jawaban gitu kan. Datanglah nih Pak D-nya dengan keluarganya. Terus posisinya tuh si Sita lagi di dapur, lagi nyiapin minuman. Si Pak D-nya ngajak ngobrol dong. Kebetulan emang mereka kan deket ya, jadi Sita tuh bisa cerita panjang lebar gitu kan. Berarti kebetulannya ya si Sita dan Pak D-nya ini emang deket klub gitu kan, maksudnya kayak nggak ada apa barrier sekat batasannya gitu kan, sekat gitu kan kalau ngobrol, jadi bisa ya kayak sama bestie gitu kan. Nah iya, dan situ akhirnya si Sita kan ngobrol-ngobrol ya, karena emang lama gak ketemu. Terus ya menceritakan hari-harinya Sita lah, sampai ke topik, bukan sampai ke topik, si Sita itu kepikiran buat ini kayaknya waktu yang tepat buat aku nanya sama Pak D deh gitu kan. Belum sampai ditanya, si Pak D tuh malah nanya nih ke Sitanya, Piendo gitu, tidurmu penak? Pak D-nya langsung tanya? Iya, langsung tanya. Tahu aja gitu tiba-tiba. Ya karena mungkin ya punya kemampuan kan ya Mas. Terus Pak dia tuh tanya kan tuh kayak gimana tidurmu enak gak gitu kan. Terus udah deh akhirnya Sita, wah Pak dia udah tahu nih pasti. Ceritalah si Sita semuanya dari gangguan demi gangguan yang dialamin kemarin. Dan dia tuh menceritakan soal asumsinya dia tuh loh, bahwa wah ini aku alamin dari sejak di rumahnya Ria nih gitu. Dan segala pengalamannya tuh berkaitan sama Ria juga kan. Terus Pak D-nya kayak oh iya ya, ngangguk-ngangguk lagi. Terus Pak D ngomong bahwa ternyata baru-baru ini Pak D tuh ngimpiin si Sitanya. Ngimpiin kalau Sita itu dikejar-kejar sama sosok berwarna hitam tuh loh. Nah di situ si Sita itu ngerasa kelihatan ketakutan. Dan ya udah akhirnya Pak D-nya habis ngimpiin itu kepikiran si Sita dong, karena kebetulan rumahnya di kota tetangga, jadi perlu waktu untuk Pak D-nya untuk ngampiri si Sita dong. Tapi ya sekalian sowan lah karena lama gak ketemu, ya udah Pak D-nya menjadwalkan untuk ke rumahnya si Sita gitu. Pak D menerangkan juga bahwa sebenarnya apa yang dialamin Sita itu tidak bermaksud ditujukan ke Sita awalnya. Jadi memang si Ria ini dikirimi santet sama seseorang, keluarganya lebih tepatnya. Jadi, di rumahnya itu tuh dikirimi, dan si Sita yang posisinya itu di sana waktu itu bekerja dan menemukan media-media santetnya. Dan selalu ketemu tuh loh, kan pertama rambutnya ketemu, dibuang, terus akhirnya diganti baru dengan yang kucing. Memang pada akhirnya itu nggak menggagalkan santetnya, tapi kan mengganggu jalurnya mereka kan. Akhirnya mereka tuh marah, mereka yang ngirimin tuh marah kan. Itulah kenapa akhirnya si Sita tuh digangguin terus sama sosok-sosok ini. Udah tuh, pokoknya Pak Dia menjelaskan lah ke Sita sebenarnya ada apa. Terus dia rasa semua itu jadi semakin make sense loh. Oh pantas aku digangguin. Terus nanyalah si Sita. Akhirnya gara-gara Pak Dia cerita ya, akhirnya jelasin semuanya. Ya semua tuh terasa lebih make sense lah buat si Sita, bahwa oh jadi tuh pengalaman yang ini tuh gara-gara ini, dan emang semua tuh berawal dari rumahnya si Ria gitu kan. Terus Sita kepo, tapi si bapak-bapak yang ada di mimpinya tuh siapa? Nanyalah sama Pak D-nya. Pak D tuh bilang kalau bapak-bapak yang ngomong ojo melu itu tuh adalah dukun yang mengirimi keluarganya si Ria cerita.
gitu. Dan makanya karena ya Sita ini kurang lebihnya bagi mereka mengganggu ya, jadi si dukun itu bilang jangan ikutan gitu ya, jangan ikut-ikut, kan ganggu kan. Dah mendengar itu kan Sita ya deg-degan dong, kan takut juga. Oh ternyata ini masalah serius ya. Terus dia tuh kepikiran, dia khawatir juga, dia takut kalau itu akan berimbas ke mamahnya juga, ke ibunya. Terus habis itu akhirnya Pak D itu menenangkan Sita lah, kayak oh ya udah gitu, gak apa-apa, nanti Pak D bantu ngomong sama ibu gitu kan. Terus akhirnya Sita mencoba menjelaskan apa yang dia alamin ke ibunya bareng Pak D-nya. Jadi emang ternyata Sita itu tuh nggak cerita sama ibunya dia tuh kenapa selama ini gitu kan. Barulah cerita di sana, dan keputusannya adalah supaya si Sita itu diruat, semua berjalan dengan lancar, dan Sita pun rasanya katanya lebih lega setelahnya, kayak fresh tuh loh. Nah, kayak gitu. Terus itu kan si Sitanya ya, Rianya kan belum nih, masih khawatir dong si Sitanya. Ini Ria harus diapain? Nah, sebelum Pak D-nya pulang, Pak D itu berpesan bahwa sebaiknya Sita itu tidak ikut campur terhadap masalah ini. Kenapa? Karena dukun yang digunakan oleh pihak yang mengirimi Ria itu adalah dukun yang kuat lah, kalau kata Pak D-nya ini gitu. Backingannya kuat, dan sebaik-baiknya Sita gak usah ikut campur deh, nanti daripada Sita kenapa-napa. Dan Pak D bilang, kamu doain Ria dari jauh aja, gak apa-apa, nanti biar coba Pak D bantunya gitu. Yaudah akhirnya Sita nurut sama Pak D-nya. Yaudah akhirnya dia gak ke rumahnya Ria, ya sambil mencoba menghubungi Ria katanya. Terus ya mendoakan dari jauh aja, terus gak pernah ikut campur atas apa-apanya. Dan dia sadar diri juga bahwa itu di luar kapasitasnya dia kan. Yaudah, setelah itu emang si Sitanya udah gak pernah kenapa-napa. Paling sesekali katanya masih dengar suara kucing aja out of nowhere, tapi itu kan masih bisa dilogikakan ya sebenarnya, dengar suara kucing mendadak. Itu dia paling sering dengar suara kucing aja tanpa ada wujudnya di sekitarnya. Dan sampai detik terakhir dia menghubungi kita, maksudnya mengirimi cerita ke kita, itu dia masih belum tahu kabarnya Ria seperti apa gitu. Nah, itu dia Mas cerita kedatangan mereka hari ini. Ternyata kupikir ceritanya akan kayak apa ya, lebih tegang apa, ternyata belak-belakan banget isinya. Belak-belakan, kayak to the point aja gitu, ada apa, ketemu apa, lihatnya apa. Pasti langsung kena beng terus loh. Aku punya beberapa poin yang menarik ya setelah mendengarkan cerita dari kamu tadi. Pertama nih yang kayak dibilang rumahnya si Ria cukup jauh di desa gitu kan, di utara. Itu udah clue banget sih sebenarnya buat orang-orang Jogja, pasti kayak daerah mana, daerah mana tuh sebenarnya. Pun aku jadi menganggap kalau itu jauh dari rumah Sita. Sita kayaknya ada di pojok selatan deh, mirip ya pinggir kota yang pojok selatan deh, yang sekitaran sana deh. Bisa jadi. Karena ongkosnya lumayan tuh kalau naik ke atas. Jadi buat konteks sebenarnya kalau di daerah atas di kota Jogja itu memang banyak rumah-rumah tua berbagai macam bentuk ya. Jadi sebenarnya nggak cuma seperti joglo yang berita bilang, ada yang ya modern juga, atau yang kayak bangunan Belanda itu juga banyak. Dan kebanyakan memang difungsikan untuk rumah singgah lah buat akhir pekan, buat liburan. Jadi kebanyakannya kan nggak heran juga ya akhirnya kalau misalnya ketika pembicaraan rumah-rumah di sana itu ada gangguannya, itu biasanya emang ada, biasanya banyak ada. gitu, karena nggak selalu ditempatin juga kan. Tambah lagi tuh rumah berbentuk joglo, itu udah kebayang dong visualnya. Pasti rumah kayak itu cuma satu lantai sih kebanyakan. Satu lantai, terus ya atapnya lumayan tinggi, terus lebar gitu kan. Cuman antar ruangan terpisah oleh sekat-sekat aja kan, biasanya partisi gitu kan. Itu ditambah dengan ornamen barang-barang antik ya. Itu udah kebayang sih. Mau membersihnya itu kan kayak ya rumahnya nggak terlalu gede, cuman tapi yang lagi-lagi barang antik, mungkin kita harus menurunkan apa ya, bayangan kita tentang barang antik sih. Barang antik itu nggak melulu yang melang-meling warna emas, itu enggak. Cuman barang antik jadinya antik kan karena value-nya nggak terlihat tuh di mata orang biasa. Jadi mungkin boleh dibilang kolektor lah ya, yang Ria dan keluarganya keluarganya ya. Itu pun kan rumah peninggalan tuh.
barang antik kan kita nggak tahu tuh asalnya sebenarnya dari mana. Let's say kita dapat pocket watch jam yang ada di saku jas gitu ya, jam lama banget. Iya kelihatannya antik, tetapi ternyata itu ditemukannya di baju veteran mungkin atau di kuburan dan lain-lain. Ya, balik lagi residual memori dan kawan-kawannya, energi juga. Pun gitu. Aku jadi bayangin kayak belum lama kan sebenarnya di Kliwonan kita bahas tentang pemburu mayat. Jadi gimana saat kuburan khususnya meninggal di Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon ya pastinya. Itu kuburannya akan ditungguin tuh selama 40 hari. Karena mengantisipasi kalau dibongkar tuh kuburannya pasti kan ada yang mau diambil tuh. Entah itu mungkin bagian tubuh atau mungkin ada barang yang disemayamkan juga di situ. Nggak ada yang tahu. Makanya kemungkinan barang-barang itu punya sosoknya yang tinggal situ yang isi kan. Kayaknya ada banget deh. Ada banget. Apalagi ini lagi-lagi kenapa cerita tentang santet itu biasanya dari keluarga sendiri loh. Iya nggak sih? Bisa kita jadi. sering banget dapat cerita santet yang pelakunya itu juga ya udah keluarga sebenarnya. Cuman mungkin ini masih belum diketahui juga ya apakah Ria ini mendapatkan dari keluarganya gitu kan sebenarnya. Tapi yang pasti katanya tadi kan dukunnya kuat ya sampai Pak D-nya aja yang punya kemampuan menyarankan si Sita tuh udah jangan ikut campur gitu loh. Dan kurasa juga baiknya emang ikut campur juga gitu loh demi kebaikan Kak Sita juga. Toh belum ikut campur aja hitungannya dia kan nggak sengaja ya, dia itu nggak intensional untuk mengganggu padahal tuh, tapi tetap aja kena tuh. Dan gangguannya kan juga ya bisa dibilang mengganggu ya, benar-benar mengganggu hari-hari Sita pada akhirnya. Iya mengganggu sih, mungkin Sita kurang tajam ya, maksudnya tadi waktu dengerin cerita aku tuh udah ngerasa kayak ganjil janggal gitu di rambut tuh, di rambut ini kayaknya dia santet deh, dia santet kan. Cuman udah aku ikutin dulu ceritanya. Terus kucing yang masih fresh tapi udah ada belatungnya itu nggak masuk akal, nggak logis karena belatung itu hasil dari dekomposisi itu loh. Jadi emang butuh beberapa saat sampai akhirnya keluar belatungnya tuh. Kalau masih fresh itu ya udah, ini emang bukan hal yang logis. Pasti udah ini pasti metafisik lah, santet ini ya, karena kebetulannya ternyata iya. Sebenarnya ini apa ya, kayak si Sita sendiri nggak bisa ngasih pertolongan langsung juga kan, dan mungkin Ria juga nggak sadar kalau dia tuh kenapa-napa sedang terancam begitu. Dia kan juga ceritakan sedang sakit kan dan sakitnya tiba-tiba gitu, pas banget suaminya lagi pergi kan dinas keluar kota nih. Aku punya pemikiran bahkan mungkin itu santet tuh nggak dari keluarganya, tapi mungkin bisa jadi rekan kerja suaminya. Kenapa aku punya pemikiran seperti itu? Biasanya orang-orang yang dinas keluar kota tuh punya posisi yang penting juga gitu loh dalam pekerjaan gitu. Toh kebetulan teman terdekatku itu pernah ngalamin hal yang serupa gitu loh. Jadi almarhum bapaknya itu dikirimin karena bapaknya itu naik pangkat pada saat itu gitu. Dan masalah itu akhirnya jadi sakit-sakitan hingga pada akhirnya meninggal gitu. Jadi ya biasanya antara keluarga atau mungkin orang-orang yang iri gitu loh. Dan kalau misalnya mau dicocok logi ya mungkin kan dinas keluar kota, siapa tahu emang orang penting gitu dalam pekerjaannya kan bisa juga gitu. Itu ada kemungkinan juga sih. Aku punya mungkin tips ya buat teman-teman yang jangan sampai kayak Sita sih, karena kan sebenarnya kalian bukan orang yang punya masalah juga, tidak ada singgungan langsung dengan pelaku sebetulnya, cuman akhirnya keseret gara-gara ketidaktahuan kalian ya sama apa yang dilakuin tuh. Jadi kalau misalnya diperumpamakan ya, kalau teman-teman mungkin pernah ke Bali atau ke beberapa titik lainnya yang ada sajinya itu kan pasti dibilang jangan sengaja diinjak, diapa-apakan, karena ada konsekuensinya. Pantangan itu benar-benar ada konsekuensinya, entah bentuknya seperti apa tapi ada. Jadi semisal nih teman-teman lihat kayak rambut panjang berjajar gitu, kalau teman-teman nggak punya feeling yang bagus tentang itu, kayaknya udah nggak usah diapain. Soalnya bukannya bukannya jorok, nggak bersih-bersih gitu, nggak, cuman terkadang kita juga nggak tahu ya resikonya sebenarnya kayak gimana. Jadi kayak ini ada yang emang harus udah deh, nggak tahu cukup angkat tangan gitu, angkat tangan aja. Jadi apapun ya, kalau itu asing buat teman-teman jangan coba-coba deh, daripada ya naasnya kalau ternyata itu media santet kan kita nggak bisa nebak ya. Jadi kayak hati-hati di perjalanan.
Sama kayak kalau ngelihat uang di pinggir jalan raya gitu loh, dompet juga gitu kan, kadang ada orang intensinya oh ya dompet jatuh gitu kan, tapi ternyata itu sebenarnya misalnya nih nemu dompet terus malah kita pakai atau apa, itu kan ternyata emang buat nyari tumbal tuh loh Mas. Beberapa kali kan diceritakan kalau di jalan-jalan raya di daerah Jogja itu juga ada yang memperlakukan praktiknya seperti itulah santetnya. Terus ini tuh maksudnya Sita kan gak ada intensi ya tadi ya, seperti aku bilang gitu loh. Ini dia aja nggak ada intensi, kenanya sebegitunya, apalagi orang-orang yang misalnya secara intensional misalnya ganggu, kayak ada nemu sesajen di tengah jalan terus diinjak, atau bahkan orang yang nantang-nantang ke rumah tua gitu, kayak halah ini gak ada hantunya gitu. Apalagi orang-orang yang seperti itu tuh ketika kita bersikap seperti itu sangat-sangat mungkin itu akan merugikan kita juga tuh loh. Pun kalau misalnya menemukan seperti yang kata Mas Aldo bilang tadi ini, nemuin hal-hal ganjil, kalau memang ada feeling sedikit lah kayak ini kayaknya nggak beres deh, dan kalau misalnya nggak diurus saat itu juga akan jadi masalah malahan, tapi kamu dan orang-orang sekitar ini gak tahu harus apa, mending langsung cari orang pintar sekalian deh gitu. Baiknya gitu, maksudnya at least cari seseorang yang memang dirasa lebih paham gitu loh. Jadi daripada kayak gini aja deh dan malah memperburuk keadaan kan juga nggak baik. Tapi menurutku Kak Sita menghandle ini dengan cukup baik kok. Maksudnya pada akhirnya nggak terus tiba-tiba ya iseng ke rumah Ria atau apa gitu, mendoakan dari jauh sepertinya sudah cukup gitu loh. Jadi kalau menurutmu kedatangan mereka kali ini karena apa? Loh, menurutmu gimana? Kan anak magang tuh kamu. Coba menurutmu gimana? Gak sesuai brief ini. Enggak ya? Gak sesuai brief. Kalau menurutku nih ya, sebenarnya ini konflik of interest saja sih. Jadi kayak Sita ingin bekerja, menunaikan tugasnya, bekerja dengan baik. Ya karena mungkin dia seteliti itu juga, akhirnya sebersih itu juga, nyapu kerjaan orang lain tuh malahan. Nyapu kerjaan orang lain marah jadinya kan. Terus beng. Itu aja sih. Karena aku cuma bisa mendeteksi kedatangan mereka ke Sita. Kalau ke Rianya aku ya nggak tahu deh. Nggak tahu banget karena nggak ada background juga kan. Nggak ada backgroundnya juga. Jadi cuma kayak ini pasti ada konflik kepentingan sih di antara Ria suaminya dan keluarganya, mungkin perihal apanya, ya mungkin pekerjaan, mungkin koleksi barang antiknya ada yang bagus banget. Hanya bisa menduga, pun kita nggak tahu kabarnya Ria kan. Itu. Tapi FYI, aku habis pakai jasa serupa juga. Terus gimana Mas? Ibu-ibu juga. Ibu-ibu nemuin sesuatu nggak gitu di rumahmu? Enggak. Enggak kirain. Tapi aku curiga apakah dia Sita sebenarnya. Soalnya bersih juga. Bersih banget. Dan di kamarku waktu itu banyak rambut. Tapi kan ini mbak. Iya ini mbak. Oh mbak. Oh jadi bukan ibu-ibu. Agak ibu-ibu. Agak ibu-ibu. Jadi mbak. Beda. Di Jogja juga soalnya. Di Jogja juga. Untung nggak nemuin apa-apa ya Mas. Ya untungnya. Soalnya di kamarku ada air tuh. Dulu dikasih waktu penelusuran sama juru kuncinya, suruh ngambil air terus masih kamu simpan sampai sekarang? Masih tak simpan sekarang. Kamu tak minum dikit banget. Gak ada gangguan apa-apa gitu selama ini? Enggak. Oh, ngeri juga ya. Air sakti tuh. Pantesan kamu sakti dari sejak Pengabdi Setan. Enggak juga ya? Pengantin. Pengabdi Setan, pengantin setan. Beda universe kamu. Oh beda ya. Iya, setuju sih Mas. Aku nggak kepikiran masalah konflik of interest tuh loh, dan pada akhirnya sebenarnya mungkin aku meng-highlight Sita, tapi kepo juga tuh loh dengan Ria. Tapi balik lagi kita nggak punya background apa-apa, dan harapannya semoga Kak Ria juga baik-baik aja, Kak Sita juga baik-baik aja. Gitu. Amin. Itu dia teman-teman cerita dari Kak Sita di Jogja. Terima kasih banyak Kak Sita udah berbagi cerita ke kita. Semoga Kak Sita gak cerita juga sih sekarang kerja apa. Cuman apapun pekerjaannya sekarang, semoga terhindar dari hal-hal seperti ini lagi ya Kak. Gitu, sehat-sehat selalu juga untuk ibunya. Terus mungkin Kak Ria siapa tahu mendengar cerita ini ataupun melihat video ini, semoga sehat-sehat selalu juga, dan semoga masalahnya juga sudah selesai gitu. Buat teman-teman yang juga mau cerita dibacakan atau mungkin di up di platform-platform KTJ yang lainnya, jangan lupa untuk kirimkan kemana ceritanya Mas Juan? Bisa dikirim ke arsip cerita ktj@gmail.com. Bener banget Mas. Itu dia untuk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.
datang ketika lampu dimatikan.